Ikatan Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini kami akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu kami akan mempraktekkan sebuah proses coaching yang disertai dengan proses pengamatan atau observasi. Dalam kegiatan kali ini, kami bertiga akan melakukan 3 peran yang berbeda, yaitu saya Sofiatna dari SNG Hegarmana sebagai observer, didampingi oleh teman saya Wahyudin dari SMP 1 Purabaya sebagai coach, dan selanjutnya saya Yeti Susanti dari SMP Negeri 4 Sagaranten sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wahyudin hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik ya. Saya mendengar Bapak hari ini akan melakukan sesi coaching ya? Iya betul Pak. Oh iya betul ya. Tapi sebelum mulai sesi coaching ini, apakah saya boleh berbincang-bincang sejenak? Boleh, tentu dengan senang hati Pak. Oke, terima kasih ya. Begini ya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching ini, antara Bapak ya sebagai coachnya dan coachee, saya berniat ingin melakukan observasi dan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik ya, rubrik yang saya sediakan, dan saya akan memastikan apakah proses coaching yang Bapak lakukan ini atau Bapak yang kali ini sesuai dengan alur cerita atau tidak ya. Kemudian saya akan memastikan apakah Bapak Wahyudin ini akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Selain itu juga saya akan mengamati bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Wahyudin ajukan. Juga saya akan ingin memastikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan penggalian potensi harus juga tetap terjaga. Baik Pak. Sebelumnya saya sebelum mulai proses observasi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan lagi? Ya tentu boleh Pak. Silakan. Terima kasih ya. Hal yang pertama yang akan saya tanyakan, kira-kira nih kompetensi apa yang Bapak Wahyudin akan sampaikan pada sesi coaching hari ini? Baik, terima kasih Pak. Saya berharap untuk pengembangan kompetensi utama coaching, yaitu yang pertama adalah present, kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya begitu ya. Jadi Bapak ini ingin fokus pada pengembangan konsep inti dari coaching, gitu ya Pak? Ya, itu benar Pak. Ya. Jadi konsep inti dari coaching itu ada 3 ya, 3 aspek. Yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari ketiga konsep ini, aspek mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ya dalam sesi coaching nanti? Baik, saya akan lebih spesifik dalam mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi yang akan ditekankan secara khusus ya dalam sesi coaching nanti itu adalah kemampuan Bapak mendengarkan aktif ya, dan pertanyaan berbobot yang diajukan kepada coaching. Benar gitu Pak? Iya, betul sekali Pak. Iya. Dari kompetensi yang Bapak anggap lebih spesifik tadi, bagaimana cara Bapak mengukur indikator keberhasilannya Pak? Baik, indikator keberhasilannya adalah nanti akan terlihat ketika coach menemukan solusi untuk permasalahannya dengan sendiri dan berpikir secara kreatif, begitu Pak. Oh baik Bapak Wahyudin, jadi indikator yang Bapak pilih adalah kemampuan coach dalam menemukan solusi ya secara kreatif untuk masalah yang dihadapinya. Ya, betul, itu yang saya maksud Pak. Ya, betul. Baik,
Selamat Bapak menjalankan koci, ya semoga kocinya berhasil, dan nanti setelah Bapak menyelesaikan sesi koci, ya, Bapak apakah bersedia dengan berbincang-bincang lagi dengan saya? Ya tentu, dengan senang hati Pak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ya, selamat menjalankan koci. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Yeti? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Wahyudin? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Bu? Maaf Bapak, bolehkah saya meminta waktunya? Oh tentu Bu Yeti. Mangga. Ya, saya mau bercerita nih Pak tentang Ya. apa yang saya alami tadi pagi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Begini ya Pak ya, saya curhat sedikit nih. Iya boleh. Saya kan baru saja mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang tadi pagi melakukan supervisi di saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan Pak ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks itu? Kenapa tidak dibawa gitu? Ya kan Pak, gini Pak, saya kan sudah terbiasa ya, sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan saya juga yakin gitu bahwa materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Pak. Oh begitu. Kalau begitu Ibu merasakan ada nggak kelebihan yang Ibu rasakan ketika tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya ya Pak ya, dalam menyampaikan materi tanpa buku teks itu lebih leluasa Pak. Jadi dan sebagai implementasi dari yang namanya kurikulum Merdeka Mengajar Pak, seperti itu. Oh kalau boleh tahu nih Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa itu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Pak, seperti misalkan video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah dari internet, begitu Pak. Oh iya. Kalau menurut Ibu nih ya, Iya Pak. selain menggunakan dari media-media tersebut itu, adakah ketika Ibu dengan menggunakan teks sehingga menghambat mengeksplorasi eksplorasi murid itu gimana? Iya Pak. Kalau menurut saya ya Pak ya, ketika tidak menggunakan buku teks justru tidak akan menghambat Pak eksplorasi siswa, malah akan memperkaya siswa dalam referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran yang saya berikan Pak. Oh bagus sekali ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Memang semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan maka semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama mungkin saya akan menghadap kepala sekolah Bapak ya. Saya akan menyampaikan permohonan maaf yang istilahnya karena tindakan saya membuat Bapak pengawas kecewa. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini tidak berkepanjangan dan tidak berkelanjutan Pak. Gitu Pak. Baik, Ibu ketika nanti mau ketemu bersama Bapak pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan? Ya. Saya akan mengatakan bahwa dalam mengajar itu perlu menggunakan banyak sumber ya Pak ya. Seperti tadi yang Bapak pengawas inginkan, yaitu menggunakan buku teks ya, terus internet, video pembelajaran, dengan tujuan apa yang saya ajarkan murid-murid saya itu mengeksplorasi materi dengan merdeka, seperti itu Pak. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Oke, mungkin komitmen saya ya Pak ya, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber ya Pak ya. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi siswa sehingga siswa dapat menjalankan merdeka belajar
dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bapak. Seperti itu mungkin. Luar biasa sekali rencana Ibu, dan saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana proses ketik tadi? Alhamdulillah proses berjalan dengan baik Ya. Pak, sesuai dengan harapan Ya. dan indikator yang diinginkan. Iya, betul ya. Jadi mungkin sesuai dengan harapan Bapak ya. Terus juga indikator pencapaian juga sesuai juga ya. Iya. Alhamdulillah setelah saya melakukan observasi terhadap proses ketik antara Bapak dan sebagai coach ya dan coach tadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, apakah boleh? Nah tentu dengan senang hati Pak. Iya. Jadi hal pertama yang saya ingin tanyakan ya setelah Bapak melakukan proses coaching tadi, ya, kira-kira nih ya hal apa saja yang diperoleh dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Muhyiddin? Oh, baik Pak, terima kasih. Selama proses coaching berlangsung, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan alur kita dengan baik, baik mulai dari menanyakan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan tentunya adalah mengajak coaching untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dan saya juga pada saat proses coaching itu sudah menjalankan present kesadaran penuh dengan kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mengamati bahwa Bapak tadi telah menjalankan proses coaching dengan sangat baik ya Pak. Sesuai dengan standar, bahkan Bapak lebih standar yang diingini Bapak ya. Terutama Bapak telah mengikuti alur cerita ya. Saya juga melihat pertama ya sudah berhasil menanyakan tujuan dari coaching, mengidentifikasi masalah, terus lagi membantu coaching merencanakan tindakan untuk kedepannya itu. Kemudian tadi juga saya melihat Bapak Wahyudin sudah menggiring coaching ya untuk bertanggung jawab terhadap rencananya atau rencana aksi ya yang dilakukan oleh coaching tersebut ya. Sehingga Bapak itu sangat luar biasa. Selain itu juga Pak Wahyudin sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching tadi ya Pak ya, seperti tadi yang telah Bapak kemukakan kesadaran penuh ya dalam proses coaching ya. Tadi juga saya amati Bapak juga mendengarkan ya, aktif terhadap coaching dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya hal ini sangat sesuai dengan kata kunci dari coaching. Selanjutnya coaching yang Bapak lakukan ini sangat luar biasa dan sangat memenuhi ekspektasi yang Bapak inginkan. Selanjutnya bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar ungkapan tadi? Baik, terima kasih sekali Pak. Apa yang Bapak sampaikan, saya tentunya merasa senang sekali ya. Jadi saya semakin diberikan motivasi dan mudah-mudahan nantinya saya diberikan kemudahan dalam mengembangkan coaching ini. Selanjutnya melalui proses-proses yang sesuai alur kita tadi, tentunya Pak. Begitu. Amin ya. Selanjutnya bolehkah saya juga mengajukan pertanyaan lagi Pak? Ya tentu boleh Pak. Ya terima kasih ya. Nih untuk rencana kedepannya ya, kira-kira kompetensi apa yang Pak Wahyudin ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oh iya.
Saya merencanakan ingin mendalami alur kita. Jadi tujuannya adalah agar dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi di masa mendatang gitu. Oh, sangat luar biasa Bapak ya. Jadi Bapak ingin memperdalam ya pemahaman tentang alur kita dan untuk menyempurnakan proses coaching selanjutnya agar coaching yang Bapak laksanakan itu lebih baik. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan, ya, di mana dan siapa yang bisa membantu Bapak? Oh iya, saya insya Allah akan merencanakan sekitar bulan depan Pak bersama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian kalau Bapak tidak keberatan, Pak Supriyatna tidak keberatan, maaf maksudnya kalau tidak keberatan nanti teman saya seperti itu ya Pak Agus lah ya. Kalau tidak keberatan saya juga minta bantuannya seperti itu. Atau mungkin Bapak juga bisa ya mendampingi saya Pak. Ya baik, dengan senang hati ya saya siap untuk berbagi pengalaman dengan Bapak atau dengan rekan Bapak ya. Jangan lupa nanti hasil pengamatan ini Bapak catatkan di dalam format supervisi akademik. Ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia, sudah mendampingi saya berbincang-bincang dan menjawab beberapa pertanyaan terkait hasil observasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya undur pamit. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kita tetap melaksanakan proses coaching sesuai dengan harapan yang kita lakukan. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.